Perkenalkan, nama saya Erika Ranita Sinulinga, Pendidikan Administrasi Perkantoran kelas A Stambuk 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar administrasi keuangan. Pertama kali saya akan menjelaskan tentang pengertian administrasi keuangan. Administrasi keuangan adalah langkah pengolahan keuangan mulai dari penerimaan sampai dengan bagaimana mempertanggungjawabkan keuangan yang digunakan secara objektif dan sistematis. Langkah tersebut sangatlah penting sekali, karena masalah pembiayaan adalah menjadi sarana vital bagi matinya hidup suatu organisasi. Selain itu, menurut Mulyo MA, ia berpendapat bahwa administrasi keuangan adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan atau diusahakan secara sengaja dan sungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap biaya operasional sehingga kegiatan pendidikan lebih efektif dan efisien. Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa administrasi keuangan adalah sebuah analisis terhadap sumber-sumber pendapat atau revenue dan penggunaan biaya yang diperuntukkan sebagai pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang selanjutnya ada konsep dasar administrasi keuangan. Ketersediaan dana merupakan salah satu syarat untuk dilakukannya berbagai kegiatan pendidikan bersama-sama dengan unsur-unsur administrasi pendidikan lainnya, seperti manusia atau personil, fasilitas, dan teknologi pendidikan, yang berfungsi untuk kemudian menghasilkan keluaran tertentu yang menunjang keberhasilan tujuan penyelenggaraan pendidikan. Apabila dana yang diperlukan sudah cukup tersedia, maka dituntut adanya pengelolaan yang cermat terhadap sumber-sumber dana, yang artinya memikirkan beberapa jumlah dana yang mencukupkan kebutuhan pendidikan. Perlu pula dipikirkan dana itu diperoleh secara sederhana. Pengelolaan pendidikan ini mencakup ada dua aspek, yaitu yang pertama ada dimensi penerimaan atas sumber dana, dan yang kedua ada dimensi pengeluaran atau alokasi dana. Dimensi penerimaan antara lain bersumber dari penerimaan umum pemerintah, penerimaan khusus pemerintah yang diperuntukkan bagi pendidikan, iuran sekolah, dan sumbangan-sumbangan masyarakat. Sedangkan dimensi pengeluaran meliputi pengeluaran modal atau kapital, anggaran, atau pembangunan. Berdasarkan uraian di atas itu, pengelolaan keuangan pendidikan lebih difokuskan pada proses merencanakan alokasi secara teliti dan penuh perhitungan, serta mengawasi pelaksanaan penggunaan dana baik untuk biaya operasional maupun biaya kapital, disertakan dengan adanya bukti-bukti administratif dan fisik atau material yang sesuai dengan dana yang dikeluarkan. Selanjutnya, ada prinsip administrasi keuangan. Menurut Hasnurdin pada 2005, dalam administrasi keuangan pendidikan, ada beberapa hal yang dijadikan sebagai prinsip-prinsip, diantaranya yang pertama ada hemat, tidak mewah, efisien, sesuai dan teknisi yang disyaratkan. Yang kedua, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program dan kegiatan. Yang ketiga, terbuka dan transparan dalam pengertian dan untuk apa keuangan lembaga tersebut perlu dicatat dan dipertanggungjawabkan secara bukti dalam penggunaannya. Dan yang keempat ada sedapat mungkin menggunakan kemampuan atau hasil produksi dalam negeri. Selanjutnya ada manfaat administrasi keuangan. Setelah memahami pengertian administrasi keuangan, tentunya kita juga perlu mengetahui apa saja manfaat administrasi keuangan tersebut. Secara umum, setidaknya ada tiga manfaat administrasi keuangan. Yang pertama yaitu pencatatan penerimaan dan pengeluaran suatu organisasi menjadi lebih teratur. Dan yang kedua, penggunaan dana organisasi menjadi lebih terkendali, lebih terordinasi, dan lebih bermanfaat. Dan yang ketiga, dengan adanya administrasi keuangan, maka potensi terjadi kekeliruan pembuatan laporan keuangan dapat diminimalisir. Selanjutnya, ada komponen administrasi keuangan. Dalam pelaksanaannya, administrasi keuangan terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama yaitu perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan adalah semua kegiatan perencanaan pemasukan dan pengeluaran keuangan dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, ada pengangguran keuangan, yaitu semua kegiatan yang berhubungan dengan pemasukan, pengeluaran, dan kegiatan lainnya yang direncanakan sebelumnya dan dibuat detail anggarannya. Dan yang ketiga ada pengelolaan keuangan,
Yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan yaitu penggunaan dana sedemikian rupa yang bertujuan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan atau organisasi. Dan yang keempat ada pencarian keuangan. Yang dimaksud dengan pencarian keuangan adalah semua hal yang berhubungan dengan upaya pengadaan dana agar kegiatan perusahaan dapat berjalan dengan baik. Dan yang kelima ada penyimpanan keuangan, yaitu aktivitas pengumpulan dana perusahaan dan menyimpannya di tempat yang aman. Dan yang keenam ada pengendalian keuangan. Yang dimaksud dengan pengendalian keuangan yaitu semua hal yang berhubungan dengan penilaian dan perbaikan sistem atau kinerja bagian keuangan pada suatu perusahaan. Dan yang terakhir ada pemeriksa keuangan. Yang dimaksud dengan pemeriksa keuangan adalah hal-hal yang berkaitan dengan audit internal terhadap bagian keuangan perusahaan sebagai upaya pencegahan terjadinya penyimpangan. Berikut adalah fungsi administrasi keuangan secara umum. Yang pertama itu ada fungsi investasi. Fungsi investasi dalam hal ini adalah semua aktivitas pengelolaan dana ke dalam aktiva-aktiva yang dipakai untuk mencapai tujuan organisasi. Investasi bisa didapatkan dari modal organisasi atau dari luar. Investasi juga dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu investasi jangka panjang dan investasi jangka pendek. Investasi jangka panjang yaitu misalnya seperti tanah, gedung, peralatan produksi, kendaraan, dan sebagainya. Sedangkan investasi jangka pendek yaitu seperti kas, piutang, persediaan, dan sebagainya. Sekian materi tentang konsep administrasi keuangan yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.